Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji video uji kinerja PPG Prajabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ridho Juzumi dengan NIM 24314560 dengan LPTK Universitas Negeri Padang dengan prodi Informatika. Pada hari ini saya akan mengambil video uji kinerja di SMK Negeri 3 Kota Padang pada kelas 10 kuliner dengan materi pembelajaran sistem komputer. Itulah perkenalan singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita bertemu lagi. Ananda semua, Bapak harapkan Ananda semua berada dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin terlebih dahulu doanya. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Baik, apa kabar Anda semua? Apakah sehat? Syukur alhamdulillah kalau semuanya sehat. Bapak harap Anda pada pagi menjelang siang ini itu siap menerima pembelajaran ya. Baik, silakan Anda dengarkan absen. Bagi yang terpanggil namanya silakan diangkat tangannya. Bagi nanti yang tidak terpanggil namanya silakan konfirmasi ke Bapak. Fauzia, Risa Permatasari, Putri Ola, Nabila, Suryani, Tasya, Kaila, Indah Pratiwi, Aurora, Putri Andini, Julia, Cynthia, Syifa Ramadhani, Deswita, Anissa, Putri Ola, Alifah, Yona, Ica Ramadhani, Melviana, Bunga. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, itu Bapak harapkan Ananda semua mengisi pretest yang sudah Bapak siapkan. Silakan Ananda semua itu buka HP-nya dan tautkan barcode yang sudah Bapak tampilkan. Silakan diisikan. Bisa? Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelum kita masuk ke materi, Bapak terlebih dahulu ingin Anda semua itu mendengarkan satu lagu nasional yang sangat bagus dan Bapak rasa cocok untuk Anda semuanya. Untuk meningkatkan motivasi kita belajar, alangkah lebih baiknya rasanya Bapak kita mendengarkan lagu nasional tersebut. Silakan Anda semua berdiri. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya.
Alasan Bapak kenapa Bapak memilih lagu Kita Kartini, Ibu Kita Kartini adalah karena siswi Bapak semua, peserta didik Bapak di kelas kuliner itu adalah perempuan, putri semua. Jadi dengan kita mendengarkan lagu Ibu Kita Kartini ini, Bapak berharap nanti di masa yang akan datang kalian menjadi Kartini-Kartini Indonesia baru. Bapak berharap kalian bisa menjadi perempuan-perempuan hebat. Bapak berharap kalian bisa memiliki semangat belajar dan berjuang seperti layaknya Kartini. Bapak ingin bertanya, pada minggu lalu kan kita sudah belajar TIK. Kita belajar itu Microsoft Office. Siapa di antara Ananda yang bisa menjelaskan apa saja aplikasi-aplikasi yang ada pada Microsoft Office serta kegunaannya? Silakan, Deswita. Aplikasi yang tergabung pada Microsoft Office ada 3. Yang pertama, Microsoft Word yang digunakan untuk mengetik, misalnya surat. Kedua, ada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah angka, misalnya menghitung jual beli pada suatu toko. Ketiga, ada Microsoft PowerPoint yang digunakan untuk presentasi. Oke, apa betul? Silakan tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, Bapak rasa dengan jawaban yang disampaikan Deswita tadi, Bapak rasa Anda semua berarti sudah cukup paham lah dengan materi yang ada pada minggu lalu. Kemudian pembelajaran kita hari ini itu sistem komputer. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, tentunya pembelajaran kita itu memiliki tujuan. Tujuan kita untuk belajar sistem komputer pada hari ini. Yang pertama itu, peserta didik mampu mengklasifikasikan komponen-komponen utama yang ada pada komputer. Nanti setelah belajar, Ananda semua itu akan mampu membedakan mana perangkat keras, mana perangkat lunak, dan apa yang dikatakan dengan pengguna. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis interaksi antara antara manusia dengan komputer. Dan yang ketiga, peserta didik mampu merancang komponen sistem komputer sesuai kebutuhan. Di sistem komputer kan itu banyak komponennya, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, seperti nanti akan kita bahas sebentar lagi. Tentunya di masa yang akan datang, Anda semua setelah belajar akan dapat mengidentifikasi perangkat-perangkat atau komponen-komponen pada sistem komputer yang dirancang sesuai dengan kebutuhan Anda nanti. Baik, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ananda semua pasti pernah menggunakan komputer. Perangkat apa saja yang pernah Ananda lihat pada saat menggunakan komputer? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Julia. Ya, saya pernah menggunakan komputer, Pak. Perangkat yang biasa saya lihat pada saat menggunakan komputer biasanya adalah mouse, keyboard, monitor, dan proyektor. Ya, bagus. Memang benar. Biasanya mungkin yang paling umum perangkat pada komputer yang kalian temui itu adalah mouse, proyektor, dan seperti ada di kelas kita, kemudian ada monitor yang biasa menampilkan gambar pada komputer, kemudian keyboard. Kita masuk kepada materi, apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah suatu kesatuan yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Berarti secara sederhananya sistem komputer itu terdiri dari 3 bagian. Pertama itu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Bapak analogikan seperti ini. Analogikan sistem komputer dengan dunia kuliner Ananda, karena Ananda semua adalah anak-anak kuliner. Kita anggap sistem komputer itu seperti dapur. Dapur besar, dapur tempat memasak. Berarti perangkat keras yang ada pada dapur itu adalah kuali, kompor, sendok, spatula, pisau, dan lain-lain yang dapat dilihat dan dirasakan. Serta perangkat lunaknya adalah resep. Resep adalah yang mengatur bagaimana perangkat-perangkat itu bekerja dan apa saja yang akan kalian laksanakan dan apa saja yang akan kalian buat.
serta brandware. Brandware adalah kita. Kalau di dapur biasanya yang masak itu koki atau chef. Berarti sejauh ini apakah Ananda sudah terbayangkan bagaimana koneksi antara sistem komputer antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna? Sudah Bapak analogikan ke dapur Ananda yang biasa Ananda gunakan untuk memasak. Yang pertama, hardware adalah perangkat, adalah alat-alat masak karena bisa dilihat dan juga dirasa. Kemudian software adalah resep. Resep ini nanti akan mengatur apa saja yang akan dimasukkan, apa saja yang akan digunakan, apa saja alat yang akan digunakan. Kemudian brandware atau penggunanya adalah koki. Sampai di sini paham? Supaya kita lebih rileks, lebih tenang, lebih fokus dalam belajar, itu Bapak akan mengajak Ananda semua untuk ice breaking terlebih dahulu. Nah, pada ice breaking kali ini, sebelum masuk pada ice breaking, apakah Ananda semua mau ikut ice breaking Bapak? Oke. Pada ice breaking kali ini, itu nama ice breaking yang Bapak gunakan adalah tepuk 5. Oke. Yang Bapak gunakan adalah tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Oke. Berarti sudah bisa fokus, sudah bisa rileks bagaimana pembelajarannya? Sudah bisa fokus ya, sudah bisa rileks, sudah tertawa kembali, tidak terlalu menegangkan dan tidak terlalu membosankan. Oke, sebelum kita mengatur formasi kelompok, tentunya nanti kalian semua punya nama kelompok. Di sini Bapak punya aturan, nama kelompok hanya boleh menggunakan nama masakan khas Sumatera Barat. Untuk kelompok barisan Ica dan Bunga, kalian nama kelompoknya apa? Sate Padang. Oke, barisan sini Sate Padang. Kelompok Deswita, Rendang. yakin? Yakin. Oke, kelompok rendang. Julia dan Suryani kelompoknya? Nasi kapau. Oke, berarti itu semua adalah masakan Padang. Sate Padang, rendang, dan nasi kapau. Silakan masing-masing kelompok duduk per kelompoknya berdasarkan kelompok yang sudah Bapak tunjuk tadi. Silakan diatur bangkunya Ananda semua. Tolong Ananda perhatikan ke depan. Di sini Bapak punya seorang teman, namanya Kartika. Teman Bapak ini adalah seorang chef muda di Kota Padang. Jadi Kartika ini baru saja menemukan menu masakan baru. Dan Kartika akan mempresentasikan masakan tersebut. Nah, untuk permasalahan tersebut, Kartika ingin minta bantuan kepada Ananda semua untuk merancang komponen sistem komputer yang akan digunakan untuk membuat presentasi dan mempresentasikan presentasi yang sudah Kartika buat. Tugasnya adalah nanti Ananda semua Bapak minta untuk membuat mind mapping. Pernah buat mind mapping kan? Nah, jadi nanti setiap kelompok akan Bapak beri satu laptop, satu buku untuk sebagai media pembuatan mind mapping. Bapak silakan kalian buat nanti di Canva. Setelah dibuat nanti itu kita presentasikan. Baik untuk laptop dan buku. Untuk kelompok nasi Padang, Sate Padang ya. Kemudian untuk kelompok rendang, akan dihidupkan dulu laptopnya.
Kemudian untuk kelompok nasi kapau. Oke, silakan dibukakan file untuk kelompok nasi kapau. Untuk kelompok rendang silakan dibukakan file, silakan Ananda buat. Bagaimana kelompok sate Padang? Boleh Bapak lihat hasilnya? Boleh, Pak. Ada kendala? Sudah ditemukan perangkat apa saja yang akan digunakan? Perangkat keras apa saja? Kemudian ada perangkat lunak. Jadi pada permasalahan ini Ananda diminta untuk mencari apa saja perangkat yang akan digunakan untuk membantu Kartika. Pertama itu perangkat keras. Seperti Bapak jelaskan tadi itu ada perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak, kemudian yang tadi itu pengguna. Nanti pengguna pada pemrograman Kartika ini siapa? Paham ya? Boleh Pak bantu? Oh, untuk mencari gambar-gambar di sini Nana. Silakan Anda pilih salah satunya. Kemudian Anda klik. Untuk gambar-gambar seperti nasi kapau, rendang, dan teks font itu berada di menu elemen pada Canva. Semuanya sudah siap ya? Sudah mengirimkan, Bapak lihat sudah mengirimkan semua ke grup. Karena Ananda semua sudah siap, selanjutnya kita akan mempresentasikan apa yang Ananda buat. Bagaimana? Untuk presentasi pertama, kelompok siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Oke, boleh kelompok rendang maju. Oke, baik. Silakan pada kelompok rendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok rendang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan Kartika. Yang materinya akan dibacakan oleh Ketua Moderator. Yang pertama itu ada perangkat keras, vektor, untuk membuat dan menyimpan file presentasi. Yang kedua itu ada CPU untuk mengolah data yang dimasukkan. Ketiga ada proyektor atau TV atau monitor data untuk menyampaikan presentasi ke audiens. Mode atau keyboard untuk mengoperasikan komputer saat presentasi. Tiga atau opsional jika presentasi menggunakan audio atau mungkin gambar. Perangkat keras. Yang pertama itu ada laptop untuk membuat dan menyimpan file presentasi. Yang kedua ada CPU untuk mengolah data yang dimasukkan. Ketiga ada proyektor atau TV atau monitor besar untuk menyampaikan presentasi ke audiens. Yang keempat ada mouse atau keyboard untuk mengoperasikan komputer saat presentasi. Yang kelima ada speaker opsional jika presentasi menggunakan audio atau musik latar. Memori untuk menyimpan hasil presentasi. Kelas selanjutnya akan dibacakan oleh lagi. Yang kedua, perangkat lunak. Microsoft PowerPoint paling umumnya digunakan. TikTok untuk melihat referensi desain yang akan digunakan oleh Kartika. Yang ketiga, Windows. Biasanya laptop yang menggunakan Windows lebih simpel dan lebih mudah digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yang ketiga, ada pengguna. Pengguna adalah kamu sendiri, yaitu Kartika.
sebagai pembuat dan presenter presentasi dengan dibuat sendiri menggunakan perangkat yang sudah digunakan dan dipresentasikan sendiri, makanan akan lebih mudah untuk dipahami. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya bertanya pada kelompok ini, bertanya pada kelompok rendang, bagaimana jawaban yang berbeda sampaikan? Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, silakan kepada Ica. Saya ingin bertanya kepada kelompok saya. Selain saya sendiri, apakah boleh dalam satu interaksi yang pengguna dengan pengguna dapat dikelola oleh pengguna lain? Baiklah, jawabannya akan dibacakan oleh Syifa Ramadhani. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya boleh, karena dalam sebuah interaksi komputer dapat diakses dan dikelola oleh dua pengguna. Karena di beberapa aplikasi memang bisa suatu interaksi dikelola oleh dua pengguna atau berkolaborasi. Misalnya pada Canva. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, kami dari kelompok rendang akan menutup presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Tadi sudah ada 3 kelompok yang menjawab, 3 kelompok yang mempresentasikan bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi oleh Katika. Bapak lihat-lihat cukup bagus, cukup bervariasi, karena tadi ada yang menggunakan MacBook, ada juga yang menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan Canva. Untuk perangkat keras cukup bervariasi juga, tadi ada juga yang menggunakan mikrofon, speaker, flash disk, dan kemudian untuk pengguna cukup bervariasi juga, tidak hanya satu. Tadi Pak tengok ada juga, ada yang memasukkan video editor sebagai pengguna, sebagai pembantu Katika dalam mengedit video. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak rasa sudah cukup Ananda pahami. Bapak rasa sudah cukup Ananda semua implementasikan pada tugas. Bapak rasa tugas tadi sudah cukup untuk Ananda untuk mengukur bagaimana Ananda mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Bapak ingin bertanya, siapa di antara Ananda yang mendapatkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan Ica. Saya akan mencoba menggali kesimpulan pada pembelajaran. Kesimpulannya adalah sistem komputer terdiri atas 3 komponen utama, yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna hardware. Ketiga komponen ini saling bekerja sama agar komputer dapat bekerja secara optimal. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk Ica. Oke, kesimpulannya kurang lebih sama dengan yang disampaikan Ica. Yang pertama itu pada hari ini kita mengerti apa yang dikatakan dengan hardware. Kemudian apa yang dikatakan dengan software atau perangkat lunak, dan apa itu yang dikatakan dengan pengguna atau brainware. Semua scan kode QR yang Bapak kirimkan. Oke, sudah ada yang masuk, sudah ada beberapa, sudah ada 2 orang. Oke, Bapak rasa sudah bisa dimulai, silakan dimulai. Silakan masuk, masih bisa masuk. Bapak juga ada refleksi untuk pembelajaran kali ini, karena kita sudah masuk pada jam-jam akhir pembelajaran. Oke. Silakan Anda semua isi refleksinya.
Di sana ada beberapa refleksi ini tidak memiliki nilai, hanya penyampaian perasaan Ananda saja. Penyampaian dari apa-apa yang Bapak tanyakan tidak memiliki nilai. Silakan Ananda semua isi. Baik Ananda, karena kita sudah tadi Ananda sudah mendengarkan materi yang Bapak sampaikan dari awal. Kemudian Ananda juga menyelesaikan permasalahan yang Bapak berikan secara berkelompok, dan Ananda juga tadi sudah selesai mempresentasikan kerja kelompok yang Ananda buat, dan juga tadi ada beberapa dari teman-teman Ananda yang lain yang bertanya dan Ananda jawab. Kemudian Bapak tengok dari hasil permasalahan atau kerja kelompok yang Ananda buat, itu cukup bagus pada hari ini. Bapak rasa sangat baik pemahaman Ananda pada saat pembelajaran di waktu ini, karena beberapa jawaban itu bisa dikatakan hampir sempurna, hampir betul. Mungkin ada beberapa yang penjelasannya kurang. Kemudian setelah kita presentasi tadi, kita juga sudah menyelesaikan post test atau quiz. Pada quiz mungkin nanti akan Bapak nilai, karena tidak Bapak nilai sekarang. Itu jadi bahan bagi Bapak, dan Bapak akan gunakan untuk bagaimana pembelajaran kita di minggu yang akan datang. Kemudian yang terakhir itu ada refleksi. Mungkin nanti Ananda semua dapat merasakan apa manfaat yang kita pelajari, apa manfaat pelajaran yang kita pelajari hari ini. Mulai dari Ananda dapat mengidentifikasi komponen-komponen perangkat, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, dan juga penggunanya. Ananda juga dapat mengklasifikasi perbedaan pada perangkat-perangkat tersebut, dan juga Ananda semua dapat menyusun perangkat-perangkat komputer sesuai dengan apa yang Ananda butuhkan. Ananda semua kembali menyusun bangku seperti biasa sebelum kita tutup pembelajaran. Oke, perangkatnya silakan buka. Perangkat yang sudah Anda gunakan. Untuk pertemuan berikutnya, untuk materi berikutnya itu adalah mengenai jaringan. Di jaringan nanti akan ada komponen jaringan, di jaringan juga nanti ada perangkat kerasnya, dan di jaringan nanti juga ada protokol-protokol dan kegunaannya masing-masing jaringan. Nanti akan Bapak konfirmasi kembali bagaimana proses atau apa-apa saja yang akan kita lakukan di minggu yang akan datang. Mungkin cukup pembelajaran kita sampai di sini. Pesan Bapak, semoga Ananda semua terus semangat belajar, harus datang sekolah dengan semangat. Semangat jangan sampai kendor. Semoga Ananda semua dapat menjadi Kartini-Kartini baru Indonesia sesuai dengan lagu nasional yang kita dengarkan di awal tadi. Itu bukan hanya sekedar lagu, Ananda semua, itu adalah motivasi untuk Anda semua, karena perempuan juga bisa menjadi seorang yang hebat. Sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan ketua kelas kita berdoa terlebih dahulu. Kudusnya dan bersyukur dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasi Anda semua hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Akhir kata Bapak tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.